Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini alhamdulillah hirabbil alamin kita dapat berkumpul kembali, bersilaturahmi kembali dalam rangka di sini kita melihat Bapak Ibu adalah dalam rangka kegiatan pengabdian masyarakat Prodi Pendidikan Musik Fakultas Bahasa dan Seni. Alhamdulillah yang terhormat Bapak Ari Satwiantoro selaku Kepala Sekolah 97 sebagaimana menjadi tuan rumah di dalam kita kegiatan hari ini. Yang sangat saya hormati Ibu Lucy dari UNJ yang mana menjadikan narasumber untuk kita berbagi ilmu ya Bapak Ibu ya kepada kita semua. Dan tak lupa untuk teman-teman semua yang telah hadir dalam memenuhi undangan ini. Maka dari itu marilah kegiatan ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya pada hari ini kita masih diberikan nikmat pertama sekali dalam sehat sehingga kita bisa bersama-sama berada di SMP 97 ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya melihat wajah-wajah baru. Tidak usah khawatir Bapak Ibu, saya sama dengan Bapak Ibu, saya juga dari seni juga. Makanya saya senang kalau misalnya kegiatan seni itu ada di sini gitu ya. Serasa saya berada di lingkungan MBMP karena beberapa saat yang lalu saya juga menjadi ketua MBMP Jakarta Timur 1 setelah perusahaan Anda mengundurkan diri ya. Jadi ini kegiatan sudah 2 kali berjalan di sini, tapi yang pertama adalah kegiatan mengenai pendidikan jenjang kelas, yang kedua masih dalam pengabdian masyarakat yaitu tentang aransemen. Marilah Bu Lucy kita dengarkan dulu, kita punya ketua Bu, ketua MGMP kita yaitu Ibu Reni. Kepada Ibu Reni kami persilakan. Yuni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Lucy, terima kasih Bu. Yang saya hormati Bu Ayu. Kemudian saya panggil adik-adik semua ya, soalnya masih di umurnya di bawah saya semua. Adik-adik semua yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada kegiatan kita kali ini. Mudah-mudahan kehadiran adik-adik semua ada yang dibawa pulang nantinya. Tekan pelatuk dengan jari. Sekolah menjadi tempat terbaik. Menuntut ilmu, wujudkan mimpi. Terima kasih Bu Lucy. Kami persilakan Ibu untuk membagi ilmu kepada kita semua. Terima kasih Bu Yuni. Selamat siang Ibu, Bapak-bapak. Kalau tadi Bu Reni memanggil adik-adik, saya ini harusnya memanggil anak-anak. Karena 80% ini mahasiswa saya Bu Reni. Jadi rasanya pelatihan hari ini lebih banyak bernostalgianya barangkali ya. Termasuk juga Pak Kevin. Walaupun bukan di S1 tapi di PPG, beliau juga mahasiswa saya. Jadi yang hanya 4 orang, 5, 1, 2, 3, hanya 6 orang yang bukan mahasiswa saya Bu Reni. Iya, termasuk Bu Reni. Iya, jadi sebenarnya nyata ini hanya merefresh saja barangkali ya apa yang saya sampaikan hari ini. Dan tadinya terjadwal itu jam 10, saya ingin jam 10 sampai selesai, artinya sampai selesai siapa tahu bisa sampai sore jam 3, lalu kita teori sebentar, kemudian praktek membuat aransemen langsung dipraktekkan begitu. Tapi Pak Ari punya usul jam 1 saja Bu Lucy supaya surat tugasnya supaya bisa mendapat surat tugas dan tidak harus kembali ke sekolah untuk mengisi absen seperti itu. Jadi mudah-mudahan tahun depan bisa berkelanjutan. Tadinya
saya berencana untuk kegiatan MGMP itu penelitian tindakan kelas. Karena kan sekarang guru-guru untuk naik ke golongan 3C itu kan perlu, ya pasti yang mahasiswa saya dulu juga semua pasti sudah mendapatkan, tapi merefresh rencana. Cuma Pak Ari langsung pantau dulu sih untuk guru-guru 97 saja. Gitu. Jadi sudah 2 minggu yang lalu sudah kita laksanakan PTK, kemudian hari ini kita lanjut aransemen. Tapi saya jadi grogi Bu di depan guru-guru mantan mahasiswa saya. Ini mereka semua hebat-hebat Bu Reni. Jadi saya bilang udah nggak usah pelatihan deh, kita reuni aja. Alhamdulillah. Saya bilang udah deh kita reuni aja ya, nggak usah materi. Ya, mungkin nanti Pak Kevin bisa membantu saya di keyboard. Ini ada. Oh ya, saya perkenalkan terlebih dahulu mungkin mahasiswa-mahasiswa yang sudah lama tamat tidak mengenal beliau. Beliau adalah dosen baru kita di Prodi Musik, Ibu Ayu Aulia. Beliau tamatan UPI, mayor beliau piano, dan saat ini sedang menyelesaikan program S3 di UPI. Jadi bolak-balik Jakarta, Bandung, sedang disertasi. Ya. Beliau teman setia saya dalam P2M. Banyak sekarang kalau alumni ke kampus, banyak dosen-dosen muda yang sekarang ada. Alumni yang jadi dosen sekarang Pak Gredi dan Pak Johan juga ada sama dia. Oke, kita lanjut. Ya, kalau tujuan membuat aransemen pasti sudah tahu. Saya tadi kemarin Pak Kevin sudah mengirimkan nama-nama, tapi saya tidak membaca secara detail nama-nama itu. Tahu begitu kan langsung praktek saja, tidak usah materi barangkali ya Bu Reni ya. Karena ini mahasiswa-mahasiswa hebat dulu Bu Reni. Mereka mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai prestasi tinggi, termasuk mahasiswa bagus, termasuk itu terakhir mahasiswa saya Pak Kevin. Beliau top itu waktu PPG ya Pak Kevin ya. PPG ya. Ya, jadi kita tahu ya kalau memang untuk membuat aransemen ya pasti tujuannya adalah untuk membuat lebih menarik lagu atau musik yang sudah ada. Jadi memang mengolah dari yang sudah ada. Nah, ini berarti recall saja ya buat para mahasiswa saya, mungkin dulu sedikit lupa. Saya hanya mengingatkan kembali apa yang lupa. Jadi kalau menurut Singgi Sanjaya itu ada 5 langkah kan dalam kita menyusun aransemen. Pertama, konsep aransemen itu sendiri. Jadi tujuan kita menyusun aransemen ya, tujuannya itu apa? Misalnya aransemen ini dibuat untuk apa sih? Misalnya untuk acara, untuk senam misalnya, atau untuk acara pensi itu ya. Jadi harus punya tujuan dalam membuat aransemen. Nah, kemudian instrumen ini kan terkait dengan tingkat keterampilan siswa kita di sekolah. Nanti kalau kita membuat misalnya pakai saxophone, pakai trompet, ternyata tidak ada yang bisa memainkan, berarti kan aransemen kita sia-sia. Jadi instrumen juga menjadi prioritas kita. Di sekolah kan biasanya pakai itu, di sekolah biasanya pakai itu ya, pianika, recorder, atau bahkan angklung ya. Itu. Kemudian juga tingkat keterampilan pemain. Jadi kalaupun sudah membuat aransemen menggunakan pianika, recorder, bisa nggak anak-anak kita membaca notasinya? Kalau nggak, bengek sendiri nanti ibu guru mengajarkannya. Ya. Kemudian juga memahami lirik lagu. Memahami lirik lagu kan tujuannya untuk apa tadi? Untuk ekspresi. Ya. Kemudian juga deskripsikan target capaian. Jadi ketika kita membuat aransemen, kita mempunyai tujuan, kita juga harus mempunyai target capaian terhadap aransemen yang kita buat. Ini introduksi saja sebentar. Kemudian aransemen awal itu jelas kita menulis notasi. Kemudian alternatif akor. Jadi dalam kita membuat aransemen, pertama memang kita harus menentukan akor-akor ya. Ya, kalau kita tahu tadi di tingkat keterampilan peserta didik kita rendah,
dalam membaca notasi, berarti akornya juga akor-akor sederhana. Akor 1, 4, 5. Berarti lagunya juga lagu sederhana. Tapi kalau pakai membuat aransemen udah tinggi sih, saya lihat udah nggak akor 1, 4, 5. Akornya udah akor 7, akor 9 ya pakai fit ya. Ngeri ya. Terus pola iringan juga, ya ini beatnya ya, entah kita mau 8 beat, 12 dan seterusnya, atau kita mau pakai bossa nova atau swing, itu kan kita juga harus sudah terkonsep dari awal. Kemudian apakah lagu ini ada introduksinya, ada interlude atau ada coda, itu juga sudah masuk di dalam perencanaan. Kemudian memodifikasi dan menciptakan ide-ide baru. Ada unity, keberlanjutan, kemudian unik di sini kira-kira apa ya? Kalau aransemen unik itu apa? Ciri khas. Iya, ciri khas. Kalau misalnya kita membuat aransemen lagu daerah, misalnya lagu Papua, mungkin kita munculkan kepapuaannya di sana misalnya gitu. Kemudian kompleksiti apa? Iya, memang iya, aransemen itu kan dia semakin bagus kalau semakin ruwet, semakin bervariasi akor-akornya gitu. Jadi kalau aransemennya akor 1/4, 1/4/5 sebenarnya itu sangat dibilang aransemen yang sederhana. Tapi kalau memang peserta didik kita di sekolah dalam membaca notasi memang belum mampu, ya kita tidak membuat yang rumit aransemennya. Kemudian representatif, jadi aransemen itu memang layak untuk ditampilkan. Kemudian langkah dalam memodifikasinya, memodifikasi motif. Jadi kan kalau masih ingat analisa ya, jadi bisa motif itu kita kembangkan. Kemudian alternatif akor yang berbeda, kemudian variasi-variasi, baik itu variasi akor maupun variasi melodi mungkin ya. Kemudian perancangan filler, nah ini mungkin kita nanti akan bahas. Filler itu isian kan? Isian, jadi aransemen itu kita memang membuat isian-isian sehingga membuat lagu itu menjadi indah. Mungkin kita akan lebih membahas ke isiannya ini nanti. Kemudian ada aransemen lanjut, jadi pada tahap ini pertama kali yang dilakukan adalah menyusun materi-materi aransemen. Jadi kita dalam perencanaan kita sudah jelas ya siapa yang akan memainkan aransemen kita, lalu untuk apa aransemen dibuat, instrumennya apa, anak kita bisanya main apa, itu sudah. Jadi seperti kita menyusun RPP sebenarnya dalam membuat aransemen. Nah, ada yang namanya evaluasi dan revisi. Kadang-kadang kita membuat aransemen kan setelah membuat langsung tuh dikasihkan ke peserta didik. Padahal sebaiknya kita mainkan dulu. Lalu kalau memang perlu direvisi, direvisi. Apakah itu akornya terlalu sulit misalnya, atau terlalu banyak nada melodi utama yang isiannya berdempetan dengan melodi utama. Jadi kalau aransemen sederhana untuk anak-anak di sekolah jangan sampai menutup melodi utamanya. Nah, oke, ini sih pasti sudah tahu ya, ibu-ibu dan bapak-bapak, musik sekolah adalah suatu musik yang dimainkan oleh peserta didik di sekolah dan mengandung nilai-nilai pendidikan di dalamnya. Jika dilihat dari tingkat kesulitannya, materi musik yang akan dimainkan harus disesuaikan dengan kemampuan. Jadi sama dengan yang disampaikan oleh Sigi Sanjaya tadi. Jadi musik sekolah biasanya dimainkan dalam bentuk ensemble dengan menggunakan alat-alat musik yang terdapat di sekolah. Kemudian juga melalui bermain musik diharapkan ini tidak masalah. Ya, sebenarnya kan kalau kita membuat aransemen yang paling sederhana itu kan aransemen musik anak. Nah, ciri dari aransemen musik anak saya nggak tahu kalau di SMP atau di SMA apakah ini diterapkan tidak menggunakan intro dan coda. Dia pakai lead in tapi tidak memakai intro, ya. Kemudian juga melodi pada vokal. Itu kalau untuk aransemen sederhana. Jadi kalau di sekolah anak-anak kita sulit membaca notasi, solusinya adalah melodi itu dinyanyikan
dan carilah lagu yang sudah dikenal oleh anak-anak. Jadi kita tidak menghabiskan waktu ketika melatih melodi. Kita hanya fokus kepada aransemen untuk instrumennya. Kemudian menggunakan lagu model. Masih ingat nggak? Bu Leoni masih ingat nggak lagu model kita apa Bu Leoni? Ini anggap kuliah lagi. Masih ingat nggak Bu Leoni? Kan katanya kalau belajar itu sifatnya permanen ya, jadi nggak boleh lupa. Pak Yosua, Ibu Gabriel, lupa. Kan lagu model itu kan lagu yang memang dikenal oleh anak-anak, mengandung unsur pendidikan, dinyanyikannya mudah, itu ya lagu model. Jadi lagu model itu sebenarnya lagu yang sudah ada seperti apa, naik-naik ke puncak gunung atau apalagi balonku ada 5, itu kalau untuk lagu anak-anak. Setidaknya mengandung unsur pendidikan. Jadi jangan pulangkan saja, jangan itu. Nanti anak-anak bertanya, kenapa minta dipulangkan itu, kenapa pipinya merah? Nah itu kan nanti jadi pertanyaan. Ya, jadi mengandung unsur pendidikan. Tapi buat yang menikah itu unsur pendidikan barangkali ya. Kalau ditampar minta pulangkan ke rumah orang tua. Ya. Ya, kita lanjut. Kemudian teknik memainkan alat musiknya mudah. Jadi kalau misalnya dia memain aransemen yang menggunakan recorder, itu sebaiknya memang posisi jari tidak terlalu melompat. Jadi memang melangkah. Jadi melodi isiannya itu kita buat melangkah. Kemudian juga interval tidak meloncat-loncat. Ini terkait dengan tadi teknik memainkan alat musik. Ya, saya lanjut ke slide berikutnya. Kita bicara tentang, saya pikir tidak akan ada yang bertanya karena ini dari start sekali. Sudah paham ya Bu Yoa? Ya, kita masuk ke, mungkin masih ingat konstruksi melodi. Nah, ada nggak? Masih ingat nggak? Apa itu chordal tones? Ya, kalau membuat aransemen ada chordal tones, ada non chordal tones. Ya, siapa yang masih ingat? Ini nggak pelatihan, ini kuliah. Siapa yang masih ingat? Ya, saya tanya Pak Kevin lagi deh. Pak Kevin masih ingat nggak chordal tones? Ya. Iya, benar ya. Jadi chordal tones adalah melodi yang chordal tones berarti melodi pecahan dari akord tersebut. Bayu bisa dikasih contoh? Jadi kayak akord tapi dimainkan appoggiatura ya. Trisuara. Nah, ya. Iya, seperti trisuara. Jadi misalnya nih chordal tones, jadi dia akornya C mayor, tapi ketika membuat aransemen chordal tones itu artinya bisa nada C atau nada E atau nada G. Jadi pecahannya trisuara ya, atau dimainkan. Jadi misalnya kalau lagunya misalnya do re mi fa sol la si do, itu akor isiannya itu bisa nada do atau nada mi atau nada sol. Masih ingat ya Pak Kevin chordal tones? Ya, itu chordal tones. Jadi kalau kita membuat iya sih pasti ya, kalau kita membuat aransemen kan maunya kita kan nada harmonis yang masuk. Nah, salah satu konstruksi melodi itu kita bentuk dari chordal tones. Kemudian ada lagi yang disebut dengan non chordal tones. Jadi melodi yang non chordal tones yaitu berarti balikan toh. Jadi bukan dari nada-nada yang ada di dalam harmoni tapi di luar nada harmoni ya. Jadi yang terdiri dari bukan dari bagian akornya dan dapat berubah karakter dan membentuk akor baru. Jadi kalau dia C mayor, chordal tones-nya kan tadi do mi sol ya. Tapi non chordal berarti re fa nya. Iya. Dan bisa membentuk akor baru ya kan? Bisa menjadi akor dua minor atau dua mayor. D, bis, A gitu ya. Jadi non chordal bisa membuat akor baru. Tuh, jadi artinya gini, kalau kita membuat isian sebenarnya bebas nada itu kita isi, tapi tinggal nanti bagaimana kita mendengarkannya. Nah, bagaimana pengolahan
Horlotos. Pertama appoggiatura. Ya, jadi isian ada yang berupa not-not tambahan yang diresolusikan ke harmonic tones. Jadi appoggiatura, suspensi not turun. Jadi bisa suspensi not turun, appoggiatura itu do mi sol do. Iya. Nah, suspensi turunnya berarti ke do ke si. Do mi sol ke fa. Ya, itu suspensi itu turunnya. Atau retardasi naik do mi sol do re mi fa. Lihat ulang. Ingat gak sih? Sol. Ya gitu ya. Jadi yang kondisi dia pakai di sini, tapi ketika dia naik ke kantor itu tidak menutup